Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Eko Indra Pangestu, NPM 1813025001. Pertama di sini tentang single area OSP FV2 configuration, yaitu user profile, mengisi nama akun Pangestu dan email student Unila. Setelah itu kita klik OK dan yes. Kita masuk ke paket tracernya. Di sini ada paket tracer single area OSP V2 configuration dan ada addressing table, yaitu ada device, interface, IP address atau prefix. Di situ ada P2P1, P2P2, P2P3 dan lain-lain. Ada BC1, BC2, BC3, inter server, PC1, LP1, workgroup server, PC2, PC3. Untuk objektifnya ada implement single area OSP V2 in both point-to-point and broadcast multi-access networks. Background, you are helping a network engineer test and OSP V setup by building the network in the lab where you work. Interaction, configure the network to meet the requirement. Use process ID 10 for USB PF activation on all routers. Yang pertama ada activate OSP PF using network statement and inverse max on the router in the headquarter network. Ini kita minimize dan kita masuk ke route pertama, P2P1. Enable. Terjadi kesalahan, kita tunggu sebentar. Ada kesalahan dalam penulisan, kita tunggu sebentar ya. Kita masukkan enable config T dan kita klik enter. Setelah itu masukkan router OSP 10, enter, dan kita ketikkan do show IP route connected dan kita klik enter. Di sini muncul IP route yang ada pada P2P1, yaitu ada 10.0.0/30 untuk S010, ada 10.10.10.0.0.10 untuk serial 011 dan 012 untuk serial 020. Nah, selanjutnya kita ketikkan network 10.0.0.0 spasi 0.0.0.3 spasi area spasi 0 dan kita enter lagi. Masukkan network kedua ya dan ganti menjadi 8 dan kita enter. Masukkan lagi untuk yang 12 kan 12. Setelah itu klik enter dan kita beralih ke P2P2, router P2P2, sama seperti pada P2P1, yaitu kita klik enable config T dan do show IP route. Kita ketikkan do show IP route connected. Tentunya akan muncul IP yang ada pada S010, S011, G000 dan G001 dan kita ketikkan confignya yaitu network 10.0.0.0
spasi 0.0.03 spasi area 0. Ada kesalahan tuh, saya masih berpikir apa yang salah, cari. Yaitu diganti jadi 4. Yang pertama tadi yang titik 0.0.3 dan karena tadi ada kesalahan yaitu belum masukkannya config router USB 10, sehingga untuk memasukkan networknya tidak terbaca. Setelah masukkan itu, kita masukkan network 10.0.0.0 seperti kan, maka dia masuk. Dan kita masukkan lagi network kedua yaitu yang 0 di tengah jadi 4, dan kita klik enter. Network selanjutnya yang itu ganti jadi yang 4 ganti 12 dan enter. Bukan, diganti 192.168.1.0 spasi 0 spasi 0.0.0.255 spasi area 0 dan enter. Selanjutnya masukkan kembali yang 192.68.2.0 dan untuk terakhir 255 area 0 dan enter. Kita pindah ke yang P2P3, router P2P3. Kita enable dan config, masuk ke do show IP route connected atau router USB V10. Kita masukkan router USB V10 dan do show IP route connected. Muncul IP root-nya dan kita masukkan networknya, yaitu networknya yaitu 10.10.8 spasi 0.0.0.3 spasi area 0 dan kita enter. Network yang kedua 192.168.3
0 spasi 0.0.0.3 area 0. Terjadi kesalahan bukaan 3 yaitu 15 dan enter. Selesai. Yang 10.4 tadi ada di atas. Setelah itu ke yang bagian activate OSPF by configuring the interface of the network device in the data service network where required. Configure router ADS on the multi-access network routers as follows. Ada BC 1 6.6.6, BC 2 5.5.5, BC 3 4.4.4. Kita silang atau minimize. Masuk di BC1, kita enter, enable, config dan kita masukkan do show IP interface brief dan enter. Itu akan muncul IP interface briefnya. Setelah itu masukkan interface G000 dan enter. Masukkan IP OSPF 10 area 0, enter. Masukkan interface S010 IP OSPF 10 area 0 ya. Kita silang masuk ke selanjutnya configure silang, kita masuk ke BC2, enable, config do masukkan do show IP interface brief, enter. Akan muncul tampil IP interface briefnya. Setelah itu masukkan interface G000 dan masukkan IP OSPF 10 area 0 dan enter. Masukkan lagi interface G001 dan masukkan lagi IP OSPF 10 area 0. Masukkan lagi interface, tidak, kita ganti ke BC3 sama seperti sebelumnya, enable, config dan masukkan, ketikkan do show IP interface brief. Akan muncul IP interface brief. Tuh, ada G000, ada G0001 yang kita masukkan interface
G000 dan masukkan lagi IP OSPF 10 area 0, enter. Masukkan lagi IP interface G001, masukkan IP OSPF 10 area 0, enter. Silang. Konfigurasi router IDS on the multi-access router as follows. Di BC1, BC2, dan BC3. Kita exit dan kita ketikkan IP, bukan IP, yaitu router WSPF 10. Ketikkan router garis tengah router ID 666 ID 6666 dan enter. Dan silang masuk ke BC2, yaitu masukkan yang 555. Exit. Router WSPF 10 atau 10 dan masukkan router ID 5555 dan enter. Kita silang, masukkan MBC3 4444 itu. Exit, masukkan router SPF 10 dan masukkan dan sedikit Pak. Yang kita masukkan router ID 4444 dan enter. Kita tutup. Selanjutnya, configure SPF so that routing updates are not sent where they are not required. Kita mengarah ke mana ini? Masuk ke P2P2. Kita masuk situ dan exit. Kita exit lagi dan config, ketikkan router WSPF 10. Selanjutnya ketikkan pasif interface G00 dan masukkan lagi pasif interface G001, enter. Silang, masuk ke P2P3, kita exit dan exit lagi. Tidak di exit lagi. Kita langsung masuk ke router WSPF 10,
enter, dan ketikkan pasif interface G000, enter, masukkan lagi. Oh tidak, silang. Kita atur optional, tampilkan label-labelnya. Nah, setelah muncul kita masuk ke BC2. Di BC2 kita exit. Selanjutnya router WSPF 10, kita enter, kita masukkan atau ketikkan pasif interface G000, enter, dan silang. Masuk ke yang BC3, kita langsung pasif interface G000, dan disilang. Selanjutnya configure router with USB interface priority so that it will always be designated router of the multi-access network. Kita ke BC1, kita masukkan BC1, kita masukkan pasif interface S011, enter, dan silang. Selanjutnya yaitu configure router BC1 with USB interface priority so that it will always be designated router of the multi-access network. Itu masuk lagi di BC1, kita ketikkan exit, interface G000, dan masukkan IP WSPF priority (255) dan exit. IP route, kita ketikkan IP route 0.0.0 spasi 0.0.0.0 S011, enter,
kita silang. Selanjutnya configure default route automatically distribute the field route all to all router in the network. Kita minimize lagi ke BC1 router WSPF 10 dan masuk dan ketikkan default strip information originate dan enter dan end. Kita end. Selanjutnya show IP route dan akan muncul semua IP yang connect pada PC1. Selanjutnya configure the SPF router so that the gigabit Ethernet interface cost will be 10 and the fast Ethernet cost will be 100. Kita enter, kita enable, kita masukkan config key, masukkan router WSPF 10 auto strip cost spasi reference strip bandwidth. Kesan tadi banyak strip tapi tidak ada strip dan 1000. Ini ke P2 N, kita N itu config T, router ISP 10 enter dan masukkan auto cost reference strip bandwidth 1000 dan kita copy dan ada kesalahan, saya paste lagi dan salah. Kita masukkan auto cost reference bandwidth 1000 dan enter. Nah, selesai. Selanjutnya ke P2P3 TN. Terjadi kesalahan, kita tunggu bentar.
Ini sudah kena, kita masukkan config t, dan selanjutnya ada router WSPF 10, kita paste autocache reference bandwidth 1000-nya, kita enter. Selesai, kita keluarkan atau kita ulang. Masuk ke BC1 lagi, kita enter lagi config t, router WSPF 10, kita enter lagi, paste lagi untuk autocache nya, dan kita enter dan selesai, atau kita close. Jadi ke BC2 and config, ini ada lagi, masukkan config t, router WSPF 10, dan kita paste lagi untuk autocache nya dan enter, dan kita tutup. Kita ulangi seperti di PC2, di PC3 sama, config t, router WSPF 10, enter, kita paste lagi untuk autocache nya yang 1000 tadi, dan saya masuk ke selanjutnya, configure the OSPF cost value of P2 P1 interface S011 to 50 itu ke P2 P1, kita masuk ke P2 P1, kita exit, kita masukkan interface S011, enter, masukkan IP OSPF, agak lupa,
IP OSPF cos 50, copy dan enter. Kita silang. Selanjutnya configure the hello and dead timer values on interface that connect P2 P1 dan bis 1 to be twice the default values. Kita masuk ke P2 dan kita ketikkan show IP OSPF interface. Ada kesalahan sepertinya. Kita masuk ke selesai, masuk ke P2 P1 yaitu sama n, kita n dulu, habis itu config interface satu salah, yang benar itu interface S011 dan enter. Kita exit, kita masukkan interface S020 IP OSPF hello strip interval spasi 20, dimasukkan lagi, tetapi yang hello dirubah menjadi dead dan intervalnya dirubah menjadi 80. Untuk P2 P1 sudah selesai, masuk ke base C1. Kita N dan config tadi salah, interface S010 IP OSPF cos OSPF hello strip interval 20 dan masuk lagi IP OSPF dead interval 80. Kita silang. Selanjutnya kita ping dari PC 1 ke server, yaitu pertama kita buka PC ke desktop dan command prompt. Kita lihat ping IP
address dari IP server, yaitu berapa tadi? Aduh, bentar. 203.0.113.100. Kita ping sebentar, agak lama dikit, time out, dan reply yang 3. Kita coba lagi ping dan reply semuanya, berarti berhasil. Sekian penjelasan dari paket tracer single area OSP version 2 configuration. Terima kasih sebelumnya telah melihat video saya tentang penjelasan ini. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.